لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله لقد فاز المتقون أيها الحاضرون رحمكم الله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله لقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin, sidang Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat kasih sayang Allah kita semua, baik laki-laki, baik anak-anak, baik remaja maupun orang tua. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dengan kesyukuran maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan semuanya. Tetapi kalau kita semuanya ingkar atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita ingkar, kita berbuat maksiat, kita pelit dengan harta, kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maka tunggu azab Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya Allah berikan azab yang sangat pedih maupun siksaan yang begitu dahsyat di muka bumi ini. Allah curahkan kasih sayang kepada kita, hendaklah kita tahu diri, kita hilangkan rasa iri, rasa dengki di antara kita. Maka pasti program tujuan dari perserikatan kemuhammadiyaan terwujudlah dengan kebaikan-kebaikan, yaitu fastabiqul khairat, menuju kebaikan yang mulia. Terwujudlah visi Kiai Ahmad Dahlan, yaitu mencegah perbuatan keji maupun mungkar untuk satu tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk khairul umat ini dikatakan umat terbaik, yaitu ketika kita sanggup ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kita sanggup mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar, kita sanggup mengajak orang untuk mengajak kebaikan, mengajak ke jannah, ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau syariat SOP yang kita junjung sekarang ini Al-Quran dan Sunnah, maka pasti Allah selamatkan kita dari dunia di akhirat. Jamaah umat rahimahullah, tentu siapa yang tidak menginginkan keberkahan dalam kehidupan ini. Kita melihat manusia-manusia sekarang ini dikaitkan dengan materi. Kalau materinya banyak, maka dia kaya, maka dia berkah. Tentu tidak. Inilah pengertian yang salah kaprah di lingkungan kita. Belum tentu orang-orang yang
kaya, orang-orang yang punya kekuasaan, hidupnya tenang, hidupnya berkah, belum tentu. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW begitu banyak harta kekayaannya, asetnya begitu melimpah ruah, bahkan istrinya Khadijah sanggup merelakan harta kekayaannya untuk fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberi makan kaum fakir dan miskin dan membantu manusia-manusia yang membutuhkan serta mengajak kepada kebaikan. Inilah prosedur yang pertama, garis besar yang pertama, kita sanggup mengajak manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keberkahan hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran pasti kita semua diingatkan oleh Allah betapa dahsyatnya hari kiamat. Sampai mengerikan hari kiamat, tidak satu pun orang-orang baik pada zaman itu melihat dahsyat dari kiamat. Maka kita bersyukur kalau pada suatu hari di mana bumi diletupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diledakkan, bahkan begitu dahsyatnya kita sudah meninggalkan alam ini. Karena tentu pasti alam-alam sudah sangat gelisah melihat tingkah manusia. Zahara fasadu fil bahri, begitu banyak kerusakan di muka bumi ini karena ulah tangan perbuatan manusia. Manusia yang tidak tahu diri, tidak mau bersyukur, bahkan sudah dapat nikmat Allah, dia ingkar, dia mencapai dengan cara yang batil. Dia mendapatkan harta kekayaannya dari jalan kebatilan. Dia makan harta orang lain, haknya orang lain. Inilah manusia yang sangat merugi. Dia melupakan hari akhirat dengan dia gadaikan semua kerugiannya di dunia ini. Jamaah Jumat rahimahumullah, inilah peringatan kepada kita semuanya. Pasti semua di antara kita merasakan kematian. Yang namanya kematian, baik makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu apa modal kita sekarang ini? Apakah kita menganggarkan amal-amal ibadah kita saja? Inilah yang harus kita evaluasi sekarang ini. Kita introspeksi diri. Sejauh mana, sebaik mana hablum minallah dan hablum minas kita sekarang ini. Jamaah Jumat rahimakumullah. Nah, maka tentu disyariatkannya Al-Quran itu kepada kita untuk pengamalan yang totalitas, sungguh-sungguh, dan bahkan di dalam Tarjih Muhammadiyah di garis besar bahwasannya orang-orang yang lari dari kaidah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka dia berada di jalan yang sangat sesat. Dan terlebih lagi, dia namanya saja Islam, tetapi perilakunya melebihi kebidatangan dan sifat-sifat syaitan. Nauzubillah min dzalik. Jamaah Jumat rahimakumullah, keberkahan hidup inilah yang harus kita gapai dalam kehidupan ini. Sedikit harta dengan ketenangan jiwa jauh lebih baik daripada kekayaan yang melimpah ruah, tetapi hati kita gelisah tentang gulana. Hidup kita tidak nyaman, anak-anak kita berbuat maksiat, dan inilah pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan ini. Banyak bukan berarti tenang, maka daripada itu keberkahan dilandasi dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengamalkan perintah kita Allah Subhanahu wa taala. Kita sanggup dengan beramal soleh dengan harta. Kita kasih harta itu jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam pembangunan musik ini perlu dengan harta, perlu dengan ilmu pengetahuan. Maka daripada itu diselaraskan dengan harta dan ilmu itu, maka terwujudlah
masjid yang kita dapat dapatkan, masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita tendang di dalamnya, hati kita merasa kenyamanan di dalamnya. Maka daripada itu kita pasti ingin mendapatkan jannah rahim, surga yang sangat luas di dalamnya. Bahkan surga itu tidak ada lagi keukuran berapa luasnya bumi ini, bahkan lebih luas lagi surga daripada bumi. Dan inilah jamaah Jumat rahimahumullah, keberkahan hidup harus yang pertama kali kita mau mensyariatkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman yang nomor satu, pedoman petunjuk, yaitu untuk amal-amal ibadah kita. Jamaah Jumat rahimahumullah, yang kedua, birrul walidain, berlaku baiklah kita semuanya kepada orang-orang tua kita, baik guru kita maupun orang tua kandung kita. Pasti orang tua kandung kita inilah ridhonya Allah tentu terbuka dengan ridhonya orang tua kita. Kalau kita melukai hati orang tua, menetes air mata orang tua, maka inilah kerugian yang sangat besar. Keberkahan hidup dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lengkap dengan istri anak kita, serta kendaraan kita lengkap, tetapi kita dengan sengaja melukai hati orang tua, maka inilah kerugian yang besar. Tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala kalau kita sanggup melukai hati kedua orang tua kita. Tentu keberkahan hidup dengan sinkronitas kita berbakti kepada orang tua kita, maka pasti sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sosok orang tua, gurunya, bahkan yang lebih tua darinya, dia melakukan kebaikan terus menerus, bahkan yang tidak seagama dengannya pun dia melakukan roh yang sangat baik. Kita lihat bahwasanya asbabun nuzul, ada seorang kafir, seorang tua nenek-nenek yang telah mencela Rasulullah. Apakah Rasulullah membalasnya dengan bunuh, dengan mengucap kebencian? Tentu tidak. Tentu Rasulullah membalasnya dengan kasih sayang, memberikan makan dengan kelembutan hatinya. Nah, begitulah sosok kedua orang tua kita. Kita sanggup memberikan apapun yang kita miliki sekarang ini. Kalau kita berada di daerah perantauan, jemputlah orang tua kita sekarang ini kalau dia membutuhkan kita. Dan inilah poin kedua, keberkahan hidup yang harus kita raih. Jamaah Jumat rahimahumullah. Yang ketiga, yaitu kita senantiasa mengupgrade amal-amal soleh kita, maka kita mendapat keberkahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah An-Nahl ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada kami, baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, artinya dia mengucapkan kalimat syahadat dan mengimani isi rukun-rukun Islam, maka pasti falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bentuk tafsir para ulama, thayyibah itu dimaknai dengan kehidupan yang baik, keberkahan yang baik dalam hidup ini. Allah berikan kehidupan dunia dan di akhirat dalam keadaan baik. Itu pasti keadaan baik inilah kita pengertiannya. Hablum minallah yang baik dan hablum minannasnya. Bersama umat manusia tidak ada iri dan dengki, bersama hidup bermasyarakat. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah mengamalkan ajaran Islam sepenuhnya, bahkan kita mengajak saudara kita, anak-anak kita, dan keluarga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu
innahu huwas samiul alim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa innal hasnal kitabullah wa khairal hadi hadi wa sharrul muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu muhdatsatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini di garis besar bahwa kehidupan tidaklah sangat kekal dan kita semuanya merasakan timbangan mizan keadilan yang totalitas dengan sungguh-sungguh Allah janjikan. Siapa yang teguh istiqomah berada dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun simbolnya, apapun yang ia pedomani selain itu Al-Quran dan sunnah Rasulullah, dengan istiqomah maka pasti Allah hadirkan ketenangan hatinya, ketenangan jiwanya dalam menjalani kehidupan dunia ini. Bahkan dia tidak menganggap manusia itu dan tidak membanding-bandingkan dengan manusia yang lainnya, baik itu dia sosok paling miskin maupun paling kaya, dia tetap dengan istiqomahnya, dengan kejujurannya, dengan rasa tawaduknya, dia berada di naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu pasti sosok inilah yang kita dambakan, sosok inilah yang kita inginkan dalam kehidupan dunia ini untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, mari kita tundukkan wajah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan pasti ada kesalahannya. Kullu bani Adam khata', setiap bani Adam, manusia cucu Nabi Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya manusia itu yang mau bertobat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat amal ibadah kita dan Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita ke dalam surga-Nya yang terbaik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar indal hisab. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.